Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Zaida Uyun dengan NIM 330102500001. Di sini saya akan membawakan kultum bertema tugas utama manusia adalah penghambaan diri kepada Allah, yaitu ibadah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, hari ini mari kita renungkan tugas utama kita sebagai manusia. Apa sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini? Bukan harta, bukan jabatan, bukan pula kenikmatan sementara. Tugas utama kita hanyalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah yang tulus. Ini seperti pondasi rumah. Kalau kuat semuanya akan kokoh, kalau lemah rumah itu bisa roboh kapan saja. Untuk mengingatkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, serta agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ayat ini seperti perintah sederhana dari Allah. Hei manusia, tugasmu cuma satu, beribadah kepadaku dengan ikhlas. Kata ikhlas berarti tulus hati, bukan karena pamer atau harap balasan dari orang lain. Kata Hanif artinya lurus, mengikuti fitrah tauhid tanpa campur adu syirik. Lalu, sholat dan zakat disebut sebagai bukti nyata. Sholat untuk hubungan vertikal dengan Allah, zakat untuk berbagi dengan sesama. Menurut tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, ayat ini menekankan bahwa ibadah bukan sekedar gerakan tubuh, tapi inti kehidupan beragama. Manusia diciptakan untuk menghambakan diri sepenuhnya, tulus karena Allah saja tanpa syirik. Sholat dan zakat adalah simbol ketaatan luar yang mencerminkan ketundukan hati, dan agama seperti ini disebut din al-qayyimah, yaitu agama yang tegak lurus sempurna yang membawa kita kembali ke fitrah sebagai hamba Allah. Jadi, ibadah bukan beban, tetapi cara hidup yang bikin kita tenang dan bahagia. Saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan hal yang sama dalam hadis Sahih riwayat Sahih Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau bersabda, "Fa inna haqqallahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Yang artinya, sesungguhnya hak Allah atas hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis ini bagian dari obrolan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Mu'adz saat beliau diutus ke Yaman. Tafsir sederhana dari ulama seperti Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan, ini adalah hak mutlak Allah atas kita sebagai pencipta. Ibadah berarti segala amal kita, besar kecil, disediakan hanya untuknya, tanpa campur tangan berhala, hawa nafsu, atau duniawi. Syirik di sini bukan hanya patung, tapi juga mengandalkan selain Allah, seperti takut berlebih pada manusia daripada Allah. Jadi, hadis ini seperti pengingat praktis, bayar hak Allah dulu, baru yang lain. Lihat betapa ayat dan hadis ini saling melengkapi. Ayat Al-Bayyinah bilang tugas kita beribadah ikhlas lurus dengan sholat dan zakat sebagai contohnya. Lalu hadis Mu'adz dengan tegas mengatakan, itu hak Allah tanpa syirik sedikit pun. Keduanya mengajak kita hidup sebagai hamba sejati, yaitu tulus, bertauhid, dan tolak segala yang menyimpang. Bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, saat bekerja, belajar, atau bergaul, kita menjadikan semuanya ibadah. Misalnya, sholat tepat waktu seperti janji harian dengan Allah, zakat seperti membersihkan harta dari kikir, lalu kalau kita lakukan dengan ikhlas, hidup jadi lebih ringan, stres hilang, hati tenang, dan pahala mengalir deras. Ini bukan teori, tapi resep sukses dari Allah dan Rasul-Nya untuk menjadi hamba yang bahagia.
Saudara-saudara, ingat kalimat mudah ini. Hidupku ibadah, ibadahku hidup untuk Allah saja. Jangan biarkan rutinitas dunia, lupakan tugas utama ini. Mulai dari sekarang, perbanyak ikhlas dalam sholat, bayar zakat dengan senang hati, dan jauhi syirik kecil seperti riya atau takwa pada selain Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk jadi hamba yang penghambaan dirinya sempurna. Amin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.